Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Taruna Dewasa Muhammad Rafi Fadilah akan memaparkan prosedur dinasan masinis dan asisten masinis. Yang pertama itu mempersiapkan peralatan bahan dan dokumen dinasan. Langkah kerjanya yang pertama itu mempersiapkan suling mulut, arloji, senter, prosedur, SOP dan form terkait. Yang kedua itu memeriksa dan membaca dengan teliti O100, T93, dan T94. Yang ketiga, mencatat sarpas yang ada pada lintas dinas terintegrasi pada PD16A. Selanjutnya, memeriksa rangka bawah dan kabin masinis lokomotif. Apa saja yang diperiksa? Yang diperiksa dari rangka bawah yaitu yang pertama ada alat perangkai, yang kedua rantai pengaman, yang ketiga posisi dan ketebalan blok rem, yang keempat ada langkah torak silinder rem, yang kelima ada pegas, keenam persediaan BBM, yang terakhir ada kebersihan loko. Kemudian dari kabin masinis, fungsi dan kondisi indikator lokomotif. Yang pertama itu ada tekanan minyak pelumas 1,1 kg cm kuadrat atau sama dengan 16 PSI. Yang kedua ada tekanan BBM 2,8 kg per cm kuadrat atau sama dengan 40 PSI. Yang kemudian ada tekanan turbo 0 PSI dalam kondisi lock idle. Yang keempat ada tekanan udara tangki penyeimbang ER atau equalizer reservoir 5 kg per cm kuadrat atau sama dengan 70 PSI. Kemudian ada aliran udara pipa brake pipe 5 kg per cm kuadrat atau 70 PSI. Kemudian ada saluran udara pipa brake silinder yaitu 3,2 kg per cm kuadrat atau 45 PSI. Kemudian ada tekanan udara tangki induk atau main reservoir yaitu 125 sampai 140 PSI. Dan yang terakhir ada kedudukan motor cutout atau MCO harus 6 traksi motor. Kemudian memeriksa kelengkapan inventaris dan fungsi go-no-go item pada lokomotif. Kelengkapan inventaris berdasarkan PD16A pasal 8 ayat 4 yang berisikan yang pertama 4 buah stop block, 2 buah bendera merah, 1 bendera kuning, 2 papan semboyan merah, 1 buah pemadam api, 1 set radio rangkaian dan kartu riwayat lokomotif yang diisi oleh dipo pemeliharaan dan dipo perbaikan. Yang kedua itu fungsi go-no-go item berdasarkan PD16A pasal 10 ayat 1 dan instruksi direksi PT KAI nomor Cap U/PM 005 X 12 KA 2010 tanggal 25 Oktober 2010 yang meliputi yang pertama ada pembersih kaca atau wiper, yang kemudian ada lampu sorot atau headlight, kemudian ada lampu kabin masinis, kemudian ada horn, kemudian ada deadman device, kemudian ada radio lokomotif, kemudian pengukur kecepatan atau speedometer, kemudian ada pengejar roda atau stop block, kemudian ada apar, loco track, dan yang terakhir ada emergency brake. Yang selanjutnya melakukan perangkaian lokomotif dengan kereta atau gerbong. Masinis atau asisten masinis memperhatikan automatic coupler dalam keadaan baik. Yang kedua, sambungan selang udara lokomotif dengan rangkaian dalam keadaan baik. Yang ketiga, sambungan rantai lokomotif dengan rangkaian dalam keadaan baik. Selanjutnya melakukan percobaan pengereman setelah dirangkai. Untuk rem statis, yang pertama menggunakan rem pelayanan atau automatic brake. Yang kedua, tekanan udara paling belakang rangkaian semboyan 21 4,8 sampai 5,2 bar dan harus sama pada indikator tekanan lokomotif di bawah pengawasan asisten masinis atau masinis. Yang ketiga, periksa blok rem pada rangkaian berfungsi dengan baik. Yang selanjutnya ada rem dinamis tempat. Yang pertama itu menggunakan rem pelayanan atau automatic brake full service. Yang kedua, independent brake keadaan rilis. Yang ketiga, masukkan throttle max, notch 3 lock DE, 950 rpm lock DH, dan pastikan tidak ada gerakan. Kemudian ada melakukan kegiatan awal pemberangkatan kereta api. Yang pertama semboyan 40 PPKA atau PAP.
Semboyan 41 kondektur. Masinis dan asisten masinis harus memperhatikan dan meyakinkan bahwa yang pertama, semboyan yang diberikan benar berlaku baginya. Yang kedua, jalur yang dilalui tidak terhalang. Yang ketiga, wesel di arah yang benar yang dilengkapi dengan tunjuk sebut. Kemudian lawan persilangan jika ada telah masuk lengkap dengan semboyan 21 dan tidak memasang semboyan 31. Sinyal keluar telah diberi indikasi aman dilengkapi dengan tunjuk sebut. Masinis dan asisten masinis membunyikan semboyan 35. Yang terakhir, masinis menggerakkan kereta api tanpa hentakan. Melakukan pengereman dinamis sebelum wesel keluar tanpa memberhentikan KA. Selanjutnya melakukan kegiatan awal pemberangkatan kereta api. Itu yang pertama, apabila stasiun tidak dijaga PPKA atau PAP maka tidak berlaku semboyan 40. Apabila lokomotif berjalan sendiri, lokes, maka tidak berlaku semboyan 41. Melakukan kegiatan selama perjalanan kereta api. Yang harus dilakukan masinis, asisten masinis harus yang pertama tunjuk sebut. Yang harus ditunjuk sebut yaitu semboyan dan taspat. Yang kedua, memperhatikan indikator-indikator pada lokomotif. Yang ketiga, melihat semboyan 21 saat melewati lengkungan. Yang keempat, percobaan rem dinamis setiap 30 menit sekali. Yang kelima, memperhatikan O100 atau TBKA. Yang keenam, taktis masinis, asisten masinis. Melaksanakan tanggap darurat atau kondisi darurat. Yang pertama, jika tertemper, maka KA harus masinis atau asisten masinis harus memberhentikan KA. Kemudian, lapor pada PK. Yang dilaporkan itu nomor KA, petak jalan, bentuk, dan kejadian. Yang ketiga itu pengecekan terhadap sarana. Yang keempat, memberhentikan KA di stasiun terdekat dan membuat KDLB atau B94. Jika keadaan anjlok, masinis dan masinis harus memberhentikan KA, lapor kepada PK, menginformasikan nomor KA, petak jalan, dan bentuk kejadian. Yang ketiga, memberikan semboyan 3 di depan dan di belakang rangkaian KA dengan jarak 100 meter. Apabila di lengkungan di jarak 600 meter atau sampai terlihat KA lain. Yang keempat, fungsikan rem pelayanan dan rem independen. Yang kelima, gunakan stop block. Melakukan kegiatan akhir dinasan kereta api. Yang pertama, akhiran di stasiun antara. Masinis dan asisten masinis harus memposisikan throttle handle ke posisi idle atau 0, posisi reverser handle netral dan dilepas, posisi independent brake dan automatic brake mengikat. Masinis dan asisten masinis tidak diperbolehkan meninggalkan lokomotif. Yang terakhir, menjaga kebersihan lokomotif. Saat akhiran dinas di stasiun akhir, masinis atau asisten masinis harus yang pertama, memposisikan throttle handle posisi 0, posisi reverser handle netral dan dilepas, posisi independent brake dan automatic brake mengikat, serah terima lokomotif dan T200 kepada PUL atau pengawas urusan lokomotif, serta penyampaian secara lisan selama perjalanan perihal teknis lokomotif. Kemudian menjaga kebersihan kabin lokomotif. Kemudian menyerahkan LAPKA dan TB kereta api kepada penyelia JPAK serta penyampaian secara lisan selama dalam perjalanan. Kemudian masinis atau asisten masinis melihat dinasan esok hari dan pengumuman-pengumuman di kantor JPAK atau penyelia dan diperbolehkan istirahat dan pulang. Kemudian pengawas urusan lokomotif atau PUL melangsir lokomotif ke dipo yang dipandu oleh juru langsir dan menyerahkan T200 ke pihak dipo. Mungkin cukup sekian paparan yang bisa saya sampaikan mengenai prosedur dinasan masinis dan asisten masinis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.